Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Agil Saputra DJ Limahu. Saya mahasiswa IAIN Sultan Ambai Gorontalo. Di sini saya akan membuat video mengenai asesmen. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada inti dari asesmen tersebut, mari kita mengenal apa sih itu asesmen terlebih dahulu. Nah, jadi asesmen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu perubahan paradigma penilaian asesmen. Di sini teman-teman bisa melihat gambar ini. Selama ini, pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Nah, hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Nah, pada kurikulum Merdeka ini, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk kepada karakteristik asesmen formatif dan sumatif. Pertama, kita bahas dulu kepada asesmen formatif, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, terpadu dengan proses pembelajaran, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya, misalnya melalui penilaian diri, kemudian penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik instrumen. Kita masuk kepada asesmen sumatif, yang mana di sini juga terdiri dari 3 poin. Yang pertama, merupakan alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi atau periode tertentu, misalnya satu lingkup materi atau akhir semester atau akhir tahun ajaran. Nah, kemudian yang kedua,
capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Yang terakhir, digunakan pendidik atau satuan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Nah, kemudian kedua asesmen ini memiliki kesamaan, yaitu adanya umpan balik untuk pemberian intervensi kepada peserta didik maupun perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Nah, itulah beberapa materi dari saya mengenai asesmen, yang mana asesmen ini terdiri dari 2 poin, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sekian dari saya Agil Saputra DJ Limonu. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.